Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita kita bisa kembali berkumpul bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Semoga melalui persekutuan ini hati kita disegarkan dan iman kita dikuatkan. Sahabatku, seperti biasanya sebelum memulai saat teduh, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur atas kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru yang Kau berikan, dan untuk kesempatan yang indah ini untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu tanpa Engkau kami lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami dan berbicaralah kepada kami secara pribadi. Biarlah renungan ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, pernahkah saudara merasa hidup ini seperti sebuah perlombaan maraton tanpa garis akhir? Kita berlari, kita bekerja, kita melayani dan berusaha melakukan yang terbaik. Tapi seringkali kita sampai pada titik di mana tenaga kita habis. Bukan hanya lelah fisik, melainkan juga lelah mental dan spiritual. Beban pekerjaan, masalah keluarga, ekspektasi dari orang lain, bahkan keraguan dalam iman bisa membuat kita merasa kewalahan dan ingin menyerah. Jika saudara pernah merasakan hal itu, saudara tidak sendirian. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29-31 seolah berbicara langsung kepada hati kita yang lelah. Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada umat Israel yang berada dalam pembuangan. Mereka merasa seolah-olah Tuhan telah melupakan mereka dan keadilan tidak berpihak kepada mereka. Mereka lelah menanti pembebasan. Namun di tengah keputusasaan itu, Yesaya mengingatkan mereka tentang sifat Allah yang sejati. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 29 dan 30 menunjukkan dua hal penting. Hal yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Yang kedua, manusia bahkan yang paling kuat sekalipun memiliki keterbatasan. Kita seringkali berpikir bahwa kekuatan, kecerdasan atau pengalaman kita bisa mengatasi segalanya. Kita berlari kencang, mengejar ambisi dan mungkin berhasil dalam banyak hal. Namun Yesaya mengingatkan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hal ini adalah pengakuan yang jujur. Kita tidak maha kuasa. Kelelahan bukan tanda kegagalan rohani, melainkan pengingat bahwa kita adalah ciptaan yang terbatas dan membutuhkan pencipta. Ketika kita jujur mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, disitulah pintu bagi kasih karunia Tuhan terbuka. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kelemahan, melainkan Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Inti dari janji ayat ini
terletak pada frasa kunci, yaitu tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan dalam bahasa aslinya tidak hanya berarti menunggu secara pasif. Kata ini mengandung makna berharap dengan teguh dan mengikatkan diri kepada Tuhan. Menanti Tuhan adalah sebuah tindakan iman yang aktif. Ini berarti kita memilih untuk tidak bersandar pada diri sendiri atau kekuatan lain, melainkan menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menanti Tuhan? Yang pertama adalah dalam doa. Kita menuangkan isi hati yang lelah kepadanya. Kita percaya bahwa Dia mendengar dan peduli. Yang kedua adalah dalam firman. Kita mengisi pikiran dan hati dengan janji-janjinya yang tidak pernah gagal. Yang ketiga adalah dalam penyerahan. Kita melepaskan kendali dan mengakui bahwa Tuhan adalah nahkoda terbaik bagi hidup kita. Saudaraku yang terkasih, menanti bukanlah membuang waktu. Justru itu adalah waktu kita mengisi ulang baterai rohani kita. Janji kekuatan baru dari Tuhan digambarkan dengan 3 metafora yang luar biasa. Metafora yang pertama adalah terbang naik seperti Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang dikenal dengan kemampuannya melayang tinggi dengan memanfaatkan arus udara panas. Ia tidak perlu mengepakkan sayap terus-menerus. Ini adalah gambaran tentang kekuatan spiritual yang mengangkat kita di atas masalah-masalah kita. Dengan bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran dan kekuatan dunia. Kita mendapatkan perspektif yang lebih tinggi. Kita melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Metafora yang kedua adalah berlari dan tidak menjadi lesu. Ini adalah gambaran ketahanan dalam pelayanan dan perjuangan yang besar. Seringkali kita lelah dalam melakukan kebaikan, tetapi Tuhan berjanji kita akan memiliki stamina rohani untuk terus maju. Metafora yang ketiga adalah berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini berbicara tentang ketekunan dalam rutinitas sehari-hari kita, dalam tugas-tugas kecil yang seringkali terasa membosankan atau tanpa makna. Tuhan memberikan kekuatan untuk terus melangkah satu persatu tanpa pernah merasa lelah. Pada akhirnya, kekuatan yang kita butuhkan bukanlah kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan yang datang dari sumber yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Ketika kita lelah dan habis, marilah kita kembali kepadanya. Mari kita menanti-nantikan Dia dengan iman yang teguh. Dan saat kita melakukannya, Dia akan memberikan kekuatan baru dan kita akan menemukan diri kita seperti Raja Wali, terbang tinggi di atas segala beban dan kesulitan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Engkau sungguh Allah yang setia. Ketika kami lelah, Engkau tidak membiarkan kami jatuh. Engkau berjanji memberikan kekuatan baru kepada kami yang menanti-nantikan-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa bersandar kepadamu dan bukan bersandar pada kekuatan kami sendiri. Berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk menjalani hari-hari ke depan dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari-Mu. Lindungi dan berkati setiap kami yang hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kekuatan kami berdoa. Amin.